Baik, selamat datang di video sosialisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja keluarga. Oleh saya Lili Dikaja, mahasiswa jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana. Sebelumnya saya memohon maaf jika sosialisasi ini saya laksanakan menggunakan platform YouTube dikarenakan situasi pandemi corona sekarang tingkat penyebarannya di Kupang yang semakin meningkat. Oleh karena itu, saya melakukan sosialisasi ini melalui platform YouTube. Tanpa memperpanjang dan membuang-buang waktu, mari kita masuk ke sosialisasinya. Yang pertama, latar belakang mengapa saya memilih judul ini. Melihat kondisi perekonomian secara umum sekarang yang tidak stabil disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluh dan terhenti aktivitasnya karena pandemi COVID-19. Di sisi lain, bersama dengan perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi, menuntut setiap orang untuk menjadi lebih kreatif dan pandai dalam mengatur atau mengelola ekonomi keluarga untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Karena belajar mengatur atau mengelola ekonomi keluarga merupakan hal yang sangat penting. Walaupun pendapatan atau penerimaan kita besar, namun dengan manajemen yang buruk, tentu saja akan membawa malapetaka bagi keuangan keluarga kita. Di dalam mengelola keuangan, di sini kita membutuhkan alat pengendali yang kita sebut dengan anggaran pendapatan dan belanja keluarga. Apa itu anggaran pendapatan dan belanja keluarga? Seperti ambil contoh untuk negara ada APBN, yaitu disusun untuk pedoman belanja dan pendapatan oleh negara untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Begitupun dengan anggaran pendapatan dan belanja keluarga, yaitu merupakan rancangan keuangan yang dibuat untuk memenuhi tujuan dari penggunanya, yaitu ibu-ibu sendiri yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan, pengeluaran atau belanja keluarga selama satu periode, misalnya bulanan yang akan saya jelaskan, ataupun tahunan. Singkatnya, untuk mengetahui arus pendapatan dan pengeluaran di dalam keuangan keluarga. Manfaat penggunaan anggaran untuk mengelola keuangan keluarga yaitu satu, membuat hubungan menjadi lebih harmonis antar suami dan istri karena dengan adanya anggaran menjadi alat pengendali untuk melihat pengeluaran dan pemasukan yang telah dianggarkan apakah sudah terrealisasi dengan benar. Yang berikut menjadi alat untuk melihat kondisi kesehatan keuangan keluarga. Yang berikut menjadi alat perencanaan keuangan untuk setiap periode dan masih banyak lagi. Berikutnya penggunaan anggaran pendapatan dan belanja keluarga. Langkah pertama, kita harus membuat format anggaran pendapatan dan belanja keluarga. Format ini sudah saya buat dan saya mengutip dari buku Sistem Akuntansi Manajerial bahwa di dalam melaksanakan penyusunan anggaran atau kita memenuhi tujuan manajemen. Di sini yang dimaksud dengan tujuan manajemen yaitu manajemen keuangan di dalam keluarga. Jadi tujuannya untuk ibu-ibu dapat melakukan anggaran dan dapat mengelola keuangan dengan baik. Nah, karena tujuan itu, saya sudah membuat format yang menurut saya sudah sangat pas dan sesuai dengan tujuan manajemen, yaitu pengelolaan keuangan rumah tangga. Format ini dapat disesuaikan dengan keadaan keluarga, seperti nanti pada pos pengeluaran rutin maupun non-rutin, bisa disesuaikan dengan pengeluaran yang dilakukan. Yang berikut format anggaran ini akan dibuat dalam bentuk tabel. Tabel dapat dibuat secara manual, yaitu dengan menggaris, atau juga bisa melalui Microsoft Excel. Di sini, untuk ibu-ibu yang menggunakan manual, bisa silakan men-screenshot tabel ini dan menggaris. Ada terdiri dari tabel penerimaan, ada pendapatan suami, pendapatan istri, tabungan, dan pengeluaran. Berikutnya saya jelaskan langkah kedua, yaitu bagaimana pengisian dari format anggaran pendapatan dan belanja keluarga yang sederhana ini. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan Microsoft Excel supaya lebih rapi dan lebih mudah dipahami. Untuk ibu-ibu yang menggunakan secara manual, bisa juga dengan menggaris dan mengikuti penjelasan saya. Baik ibu-ibu, sekarang kita masuk ke bagaimana pengisian format anggaran pendapatan dan belanja keluarga yang sederhana. Yang pertama, kita memasukkan pada tabel penerimaan untuk pendapatan suami, dan nanti untuk berikutnya kita masukkan
di tabel tabungan dan pengeluaran. Jadi yang pertama kita mengisi pendapatan suami. Di sini saya misalkan pendapatan suami adalah 3.500.000. Dan pendapatan istri 1.500.000. Selanjutnya, jika ada pendapatan usaha, pendapatan lain-lain bisa diisi sendiri, dan jika ada pos yang tidak tertera di sini bisa disesuaikan dan diisi sendiri oleh ibu-ibu sesuai dengan keadaan keluarga. Lalu kita jumlahkan. Untuk ibu-ibu yang manual bisa langsung menggunakan kalkulator dari HP. Di sini jika menggunakan Excel akan lebih memudahkan kita. Nah, totalnya 5 juta. Lalu selanjutnya untuk tabel tabungan kita mengisi, misalnya ada tabungan untuk pendidikan anak, saya anggarkan 300.000. Begitu juga dengan tabungan dana hari tua sebesar 300.000, tabungan dana darurat sebesar 200.000, lalu kita total. Kita jumlahkan. Di sini totalnya menjadi 800.000 untuk tabungan. Setelah kita menjumlahkan, lalu kita lihat selisih antara total penerimaan dan total pengeluaran yang kita lakukan untuk dana tabungan, yaitu 5 juta kurang 800.000, yaitu 4.200.000. Nah, dari 4.200.000 ini yang nanti akan kita masukkan atau kita anggarkan ke bagian pengeluaran. Di dalam pengeluaran ada pengeluaran rutin dan non-rutin. Di pengeluaran rutin ada pos-posnya masing-masing kita isi. Jika di pos-pos ini tidak ada pengeluaran yang tidak tertera di sini, ibu-ibu boleh menyesuaikan dan mengisi dengan menambah baris sendiri. Baik, untuk pos listrik dan air saya anggarkan sebesar 200.000. Sekolah dan les anak 300.000. Minyak tanah 40.000. Transportasi 200.000. Pulsa atau wifi 150.000. Pulsa atau wifi 150.000. Arisan 100.000. Dan cicilan saya misalkan 700.000. Bagian ini diisi sendiri sesuai dengan kebutuhan di dalam keluarga ibu-ibu masing-masing. Selanjutnya untuk belanja mingguan, karena ini adalah anggaran periode bulanan, maka untuk belanja mingguan kita kali 4. Jadi misalnya per minggu belanja mingguannya 200.000 dikali 4 menjadi 800.000. Setelah itu belanja bulanan sebesar 450.000. Lalu kita jumlahkan. Mendapatkan total pengeluaran rutin untuk anggaran yaitu 2.960.000. Lalu kita mengisi pada bagian non rutin, tidak rutin seperti belanja online, saya anggarkan 200.000. Obat atau vitamin 50.000. Skincare atau make up 50.000. Dana tak terduga, misalnya saya anggarkan 260.000. Fun shopping atau pergi untuk berbelanja 150.000. Jajan makanan 200.000. Jalan-jalan 250.000. Dan sumbangan atau sedekah sebesar 100.000. Setelah itu kita jumlahkan. Setelah kita mengisi kolom bagian anggaran yang ini, kita langsung mengisi lagi pada kolom realisasi. Baik, untuk kolom realisasi kita akan isi pengeluaran yang betul-betul terjadi. Jadi untuk misalnya pos belanja mingguan, untuk nilainya kita dapat dari misalnya kita melihat pada struktur belanja yang kita dapat ketika membeli belanja mingguan. Lalu saya akan jelaskan untuk listrik dan air, misalnya realisasi adalah sebesar 210.000. Nanti pada kolom realisasi ini, setelah kita mengisinya, kita akan mengetahui bahwa apakah ada sisa
dari yang kita anggarkan, dan sisanya itu bernilai minus atau positif yang akan kelihatan pada kolom sisa di sini. Pertama kita isi dulu kolom realisasi. Listrik dan air yang dianggarkan adalah 200.000. Ternyata yang terrealisasi 210.000, berarti ada sisa yaitu minus 10.000. Kenapa minus? Karena yang kita anggarkan hanya 200.000 dan yang terrealisasi 210.000. Berarti ada sisa sebesar minus 10.000. Dan selanjutnya untuk pos sekolah dan les anak yang terrealisasi 300.000. Ternyata karena sama berarti 0. Selanjutnya untuk pos minyak tanah 40.000 pas, maka sisanya 0. Untuk transportasi 220.000, ada sisa minus 20.000. Karena kolom sisa ini rumusnya adalah anggaran dikurangi realisasi. Cukup mudah. Pulsa atau IFIS yang terrealisasi 150.000, maka sisanya 0 karena sama dengan yang dianggarkan. Yang berikutnya untuk arisan 100.000 sama dengan yang dianggarkan, berarti sisanya 0. Selanjutnya cicilan sama juga terrealisasi 700.000, sisanya 0. Dan belanja mingguan ini ternyata yang terrealisasi sebesar 700.000 dari yang dianggarkan sebesar 800.000, maka ada selisih yaitu positif 100.000. Positif karena yang dianggarkan lebih besar daripada yang terrealisasi. Selanjutnya, belanja bulanan yang terrealisasi ternyata hanya 430.000, berarti ada selisih positif sebesar 20.000. Setelah kita mengisi kolom sisa, kita menjumlahkan. Maksudnya setelah kita mengisi kolom realisasi, kita jumlahkan kolom ini dan juga kita jumlahkan kolom sisa. Setelah itu kita lihat sisa yang minus ini, kita akan lakukan subsidi silang. Apa itu subsidi silang? Itu adalah subsidi kepada pos yang bernilai sisa minus dari pos yang bernilai sisa positif. Jadi untuk pos listrik dan air dan minyak tanah dan transportasi maksud saya, akan kita subsidi dari sisa pos belanja mingguan yaitu 100.000. Nanti 10.000 disubsidi ke sini menjadi 200.000 ditambah 10.000 yang diambil dari pos belanja mingguan. Jadi nanti di kolom revisi kita akan mengisi sebesar 210.000. Karena kita sudah revisi untuk anggaran yang semula 200.000 menjadi 210.000, maka sisanya berubah menjadi 0. Hal yang sama kita lakukan untuk pos transportasi. Kita ambil 20.000 dari sini menjadi 220.000. Cukup mudah, lalu sisanya 0 karena sudah direvisi. Tadi untuk pos belanja mingguan karena sudah diberikan sebesar 30.000 masing-masing untuk listrik dan air 10.000 dan transportasi 20.000, maka di sini tersisa hanya 70.000. 70.000 karena sisanya 70.000, maka kita revisi lagi dengan cara 700.000 ditambah 70.000 sebesar 770.000 untuk anggaran belanja mingguan, pos belanja mingguan. Untuk belanja bulanan tidak perlu kita lakukan subsidi silang karena dia bernilai positif. Setelah itu kita jumlahkan kolom sisa ini ulang dan hasilnya adalah positif 90.000. Selanjutnya hal yang sama kita isi pada pengeluaran non-rutin untuk kolom realisasi. Kita isi misalnya yang terrealisasi untuk belanja online 210.000, berarti ada minus 10.000. Selanjutnya untuk kolom obat vitamin 50.000 terrealisasi, sisanya 0. Yang berikutnya skincare atau make up yang terrealisasi. Baik, selanjutnya untuk pos obat dan vitamin sama, maka sisanya 0. Untuk skincare dan make up ada selisih minus 50.000. Selanjutnya untuk dana tak terduga ada selisih sebesar 110.000 positif karena anggaran lebih besar dari realisasi. Selanjutnya fund shopping 0, sisanya 0, ini minus 30.000.
Selanjutnya, karena jalan-jalan di kondisi sekarang tidak dimungkinkan, maka saya kosongkan. Di realisasi tidak ada, jadi sisanya tetap dari yang di anggaran 250.000 semangat sedekah sama, jadi sisanya 0. Setelah itu kita jumlahkan untuk kolom realisasi mendapat 990.000 dan untuk kolom sisa sebesar 270.000. Selanjutnya untuk pos yang bernilai minus kita akan lakukan subsidi silang. Di sini saya ambil dari pos dana tak terduga yang bersisa positif 110.000, langsung di sini menjadi 210.000, yaitu 200 ditambah 10.000. Setelah revisi maka kolom sisanya sudah menjadi 0 kan sudah direvisi. Begitu pula dengan skincare make up, diambil dari sini menjadi 100.000, sisanya sudah 0 kan telah direvisi. Dan untuk pos jajanan makanan juga 230.000 dan sisanya menjadi 0. Dari semua yang telah kita subsidi, kan ambilnya dari nilai pos dana tak terduga. Jadi 110.000 dikurang 10.000 dikurang 50.000 dikurang 30.000. Mendapatkan sisanya hanya 60.000. Oh maaf, sisanya 20.000. Sisanya 20.000. Setelah itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan kolom sisa mendapatkan hasil 270.000. Untuk kolom sisa pengeluaran non-rutin sudah, rutin sudah, lalu kita jumlahkan kolom sisa untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran non-rutin ditaruh di sini sebesar positif 360.000. Jadi dari awal kita mengerjakan format ini, kita mendapatkan hasil sisa dana dari yang kita anggarkan. Dari yang pertama 4.200.000 kita sudah anggarkan ke sini, totalnya sama dengan ini. Lalu yang terrealisasi sudah kita kerjakan, dan ada sisa yang bernilai minus sudah kita subsidi semua. Dan ketika kita jumlahkan kolom sisa, dana kita masih tersisa 360.000. Setelah kita mendapatkan hasil sisa, langkah yang berikutnya kita menganalisis hasil sisa anggaran. Di sini kita analisis bila hasil sisa keseluruhannya yang tadi positif 360.000 seperti yang telah kita sama-sama kerjakan, maka kita bisa menabungnya karena bernilai positif. Artinya kita bisa menabungnya untuk simpanan bulan depan dan bisa juga digunakan untuk keperluan mendadak. Jika seandainya sudah disubsidi silang seperti yang tadi kita lakukan pada kolom ini, yang tadi minus yang kita subsidi dari yang pos bernilai positif, ternyata setelah disubsidi silang masih bernilai negatif atau minus atau tidak ada sisa sama sekali, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran kita lebih besar dari penerimaan atau pendapatannya. Artinya kondisi keuangan keluarga ibu-ibu tidak sehat. Setelah menganalisis hasil anggaran, kita bisa mengambil keputusan. Jadi jika kondisi keuangan keluarga Anda tidak sehat, Anda bisa melakukan pengecekan kembali pos-pos pengeluaran rutin maupun non-rutin. Terlebih pada pos pengeluaran non-rutin, kita bisa melakukan pengecekan kembali seperti pada pos-pos ini. Jika ada yang memungkinkan, bisa kita lakukan perampingan pada pengeluaran-pengeluaran tersebut. Kita lakukan perampingan pada pos-pos tertentu. Selanjutnya, maka di bulan berikutnya kita bisa lebih berhati-hati dengan melihat pengeluaran kita melalui anggaran yang telah kita kerjakan, agar kita lebih berhati-hati dalam membelanjakan pos tersebut dan menjadi bahan perbaikan untuk belanja periode berikutnya. Baik, terima kasih untuk ibu-ibu yang telah mengikuti sosialisasi saya hingga selesai. Saya berharap untuk sosialisasi ini boleh berguna bagi ibu-ibu rumah tangga, terkhususnya di RT 034, dan saya berharap sosialisasi yang saya laksanakan ini boleh menambah wawasan daripada ibu-ibu di dalam mengelola keuangan rumah tangga. Saya juga memohon maaf jika ada kesalahan kata, dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali lagi telah mengikuti sosialisasi saya. Terima kasih.